Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai pengertian serta fungsi dari media dan sumber belajar. Yang pertama, pengertian media dan sumber belajar. Nah, pengertian media terlebih dahulu. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar, yakni perantara atau pengantar antara sumber pesan dan penerima pesan. Media pembelajaran juga bisa dikatakan sebagai alat yang bisa merangsang siswa supaya terjadinya proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran juga meliputi perangkat keras yang mengantarkan pesan serta perangkat lunak yang mengandung pesan itu sendiri. Media belajar juga bukan hanya berupa TV, radio, ataupun komputer, tetapi juga meliputi manusia sebagai sumber belajar atau kegiatan seperti diskusi, seminar, contohnya simulasi seperti itu, dan sebagainya. Selanjutnya ada sumber belajar. Sumber belajar atau learning research adalah sebuah sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Sumber belajar adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan atau sangat diperlukan ya untuk proses pembelajaran yang dapat berupa buku teks, media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya yang dapat meningkatkan kadar keaktifan dalam proses pembelajaran. Kalau di kita itu sumber belajarnya bisa dikatakan seperti jurnal-jurnal ataupun dari internet ya, banyak dari internet. Kalau media cetaknya buku-buku, karya-karya, buku karya itu seperti itu. Selanjutnya ada fungsi dari media dan sumber belajar. Nah, ini fungsi media. Ini ada beberapa ya, saya akan menyebutkan beberapa saja. Fungsi media secara umum nih. Yang pertama, menarik perhatian siswa, khususnya untuk siswa yang konsentrasinya agak kurang ya. Nah, ini media pembelajaran bisa sangat berfungsi untuk, contohnya ada anak yang konsentrasinya itu kurang. Nah, ini bisa menarik perhatian siswa. Yang kedua, memperjelas penyampaian pesan. Dalam pelajaran, terkadang ada hal-hal yang berkonsep abstrak ya, susah dijelaskan. Seperti itu. Jadi, adanya media bisa menjadi memperjelas penyampaian pesan. Selanjutnya, untuk menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara kan menjelaskan tentang apa misalnya ya yang susah dipahami. Sudut pandang murid kadang berbeda ya, satu sama yang lain antara guru maupun murid suka berbeda seperti itu. Jadi adanya media pembelajaran bisa menghindari kesalahan tafsir seperti itu. Yang selanjutnya yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik atau guru di kelas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan sebuah materi karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran memiliki karakteristik tertentu yang dikaitkan atau dilihat dari berbagai segi. Misalnya, Stetham melihat karakteristik media dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran yang dapat diliputi dan kemudahan kontrolnya oleh pemakai. Karakteristik media juga dapat dilihat menurut kemampuannya membangkit rangsangan seluruh alat indera. Dalam hal ini, pengetahuan media karakteristik media pembelajaran sangat penting, artinya untuk pengelompokan dan pemilihan media. Karakteristik media merupakan dasar pemilihan media yang disesuaikan dengan situasi belajar tertentu. Grelatz dan Eli mengemukakan 3 karakteristik media berdasarkan petunjuk penggunaan media pembelajaran untuk
mengantisipasi kondisi pembelajaran di mana guru tidak mampu untuk kurang efektif dapat melakukannya. Ketiga, karakteristik atau ciri media pembelajaran tersebut adalah: 1. Ciri fiksitatif, yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengonstruksi suatu peristiwa atau objek. 2. Ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransportasi sebuah objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Sebagai contoh, misalnya proses larva menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu dapat disajikan dengan waktu yang lebih singkat atau dipercepat dengan teknik time lapse recording, atau sebaliknya. Atau suatu kejadian atau peristiwa dapat diperlambat penayangannya agar diperoleh urutan yang jelas kejadian atau peristiwa tersebut. 3. Ciri distributif, dapat digambarkan kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan kejadian itu disajikan kepada sejumlah besar siswa di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian tersebut. Berdasarkan uraian sebelumnya, ternyata bahwa karakteristik media, klasifikasi media, dan pemilihan media merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam penentuan strategi pembelajaran, banyak ahli seperti Brecht, Duncan, Briggs, Gardner, Edling, Strahan, dan Kemp telah melakukan pengelompokan atau membuat taksonomi mengenai media pembelajaran. Dari sekian pengelompokan tersebut, secara garis besar, media pembelajaran dapat diklarifikasikan atas media grafis, media audio, media proyeksi, diam, hanya menonjolkan visual saja dan disertai rekaman audio, dan media permainan simulasi. Arshad 2002 mengklasifikasikan media pembelajaran menjadi empat kelompok berdasarkan teknologi, yaitu media teknologi cetak. Media pembelajaran yang menggunakan teknologi cetak adalah untuk menghasilkan atau menyampaikan materi melalui buku dan materi visual statis, terutama melalui proses percetakan mekanis atau fotografis. Contohnya antara lain teks grafis, foto atau representasi fotografi. Karakteristik media pembelajaran hasil cetak antara lain teks secara linear, menampilkan komunikasi secara satu arah dan reseptif, ditampilkan secara statis atau diam. Pengembangannya sangat tergantung dengan prinsip-prinsip pembahasan, berorientasi atau berpusat pada siswa. Pendekatan yang berorientasi pada siswa adalah pendekatan dalam belajar yang ditekankan pada ciri-ciri dan kebutuhan siswa secara individual. Sedang lembaga pendidikan pada guru hanya berfungsi dan beberapa sebagai fasilitator saja. Sistem pendekatan yang berorientasi pada siswa ini didesain sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar dengan sistem yang luas yang diarahkan agar siswa dapat membentuk gaya belajarnya masing-masing. Dalam hal ini, guru dan lembaga berperan sebagai penunjang, fasilitator, dan penyemangat siswa yang sedang belajar. Informasi dapat diatur atau ditata ulang oleh pemakai. Syukron kasir. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam pembahasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis media dan sumber belajar di era Society 5.0. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di zaman sekarang itu sudah modern ya, sudah canggih di mana semua menggunakan media atau menggunakan digital. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir lagi akan ketinggalan perkuliahan atau ketinggalan pembelajaran, mau itu bekerja, karena sekarang bisa diakses semua di media ataupun di digital. Nah, ada beberapa jenis media, diantaranya satu ada media visual. Media visual itu merupakan media pembelajaran yang hanya melibatkan indera penglihatan. Yang termasuk ke dalam media visual ini diantaranya ada media cetak verbal, media cetak grafis, dan media visual non cetak. Media cetak verbal adalah media visual yang memuat pesan-pesan verbal, misalnya handout, buku, LKM, atau lembar kegiatan mahasiswa, ada majalah, koran, komik, poster, dan atlas. Sedangkan media cetak grafis merupakan media visual yang memuat pesan nonverbal, yaitu simbol-simbol visual atau unsur-unsur grafis. Nah, media yang termasuk dalam kategori ini adalah sketsa, ada lukisan, foto, grafik, diagram, bagan, dan peta. Media cetak visual non cetak adalah media yang merupakan adalah media visual yang memiliki 3 dimensi, diantaranya model, maket, atau miniatur. Lalu yang kedua jenis media itu ada media audio. Nah, media audio ini merupakan media yang mengutamakan indera pendengaran. Jadi pesan-pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif. Jenis media audio ini diantaranya ada kaset, ada radio, ada flash disk, ada DVD, dan audio digital. Lalu yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan jenis media pembelajaran yang menggunakan kemampuan indera pendengaran dan penglihatan. Jenis media ini diantaranya ada televisi, ada video, dan ada film. Lalu yang keempat ada multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga dapat memilih objek yang dikehendaki sesuai dengan tujuan pembelajaran. Media yang berkategori multimedia diantaranya pembelajaran interaktif dan aplikasi game berbasis pembelajaran yang di dalamnya menggunakan banyak perangkat lunak yang dapat mengolah teks. Di antaranya Microsoft Office Family atau Notepad, mengolah gambar, Microsoft Visio, mengolah animasi atau Flash Freehand, dan mengolah suara atau Cool Edit Pro, dan lain-lain. Lalu yang terakhir jenis-jenis media itu ada pengalaman langsung. Nah, pengalaman langsung merupakan salah satu multimedia pembelajaran karena melibatkan banyak indera, dari indera penglihatan, indera pendengaran ya. Nah, melalui pengalaman langsung mahasiswa mudah mengasosiasikan objek dengan konsep, warna dengan makna, suara dengan ingatan, tindakan fisik dengan informasi tertentu. Konsep ini sesuai dengan teori learning yang menyatakan bahwa orang mengingat dan belajar lebih efektif apabila informasi disajikan melalui lebih dari satu model sensoris. Teori learning menekankan pada cara belajar dengan mengakses jalan untuk mengetahui dan mengingat pesan pembelajaran. Cara belajar yang dimaksud adalah cara belajar yang memanfaatkan banyak indera. Ada indera penglihatan, indera pendengaran, indera rasa, penciuman, dan sentuh. Atau dengan istilah lain visual, auditory, dan kinestetik atau gerakan. Adapun multimedia jenis pengalaman langsung ini ada 2 macam, yaitu yang pertama ada pengalaman berbuat dan yang kedua ada pengalaman terlibat. Pengalaman berbuat diantaranya praktik lapangan atau program magang, program pengalaman lapangan atau PPL, program sistem ganda atau PSG, kuliah kerja lapangan atau KKN, kuliah kerja sosial KKS, dan lain-lain. Sedangkan pengalaman terlibat diantaranya ada permainan, ada simulasi, bermain peran, dan forum teater. Nah, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatul Hikmah dari kelompok 6 akan menyampaikan pengaruh media dan sumber belajar terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, di era digital seperti sekarang ini, media sosial tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mau tidak mau, kita harus mengakui semua itu. Nah, penggunaan media sosial juga sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan, bahkan sangat meningkat lebih cepat. Kenapa? Karena media sosial memiliki karakteristik atau ciri-ciri seperti mudah diakses, interaktif, dan lain-lainnya. Nah, adapun beberapa pengaruh penggunaan media dan sumber belajar terhadap pendidikan, antara lain yang pertama, memperoleh dan menambah pengetahuan. Melalui media sosial, siswa dapat mencari dan menggali sebuah informasi baru yang mereka belum ketahui di media sosial dengan mudah, dan serta meningkatkan kemampuan siswa dalam menangkap suatu informasi. Yang kedua yaitu mengenal dan mempelajari teknologi. Siswa saat ini dituntut harus mengenal dan mempelajari teknologi lebih luas karena untuk mempermudah proses pembelajaran ke depannya. Nah, yang ketiga yaitu metode pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, tidak dapat dipungkiri semakin pesatnya teknologi mempengaruhi metode pembelajaran. Contohnya, semakin banyak lembaga pendidikan yang menggunakan metode pembelajaran secara daring atau e-learning guna mempermudah proses pembelajaran terhadap siswa. Yang keempat yaitu mengatur kegiatan pembelajaran. Nah, memberikan kendali terhadap siswa untuk mengatur pembelajarannya sendiri. Nah, kondisi atau kendali atau kuasa yang dimiliki siswa atas kegiatan dapat mengatur sendiri terpaan media yang disampaikan oleh media sosial. Yang kelima yaitu berinteraksi dengan pengguna lainnya. Nah, media sosial juga memungkinkan seseorang atau siswa dapat berinteraksi antara satu sama lain ataupun berinteraksi dengan guru ataupun ahli-ahli lainnya untuk menggali atau mencari informasi untuk menambah pengetahuan mereka. Yang keenam yaitu membentuk komunitas daring baru. Nah, media sosial juga sering digunakan oleh siswa untuk membuat komunitas karena mereka memiliki pemikiran yang sama, hobi, dan minat terhadap sesuatu sehingga membuat mereka membuat komunitas daring yang berguna untuk menukar informasi ataupun memperluas jaringan. Yang ketujuh yaitu mengembangkan keterampilan dan bakat yang dimiliki. Sebagaimana kita ketahui, dengan mudahnya sekarang kita dapat menemui sebuah bakat-bakat terbaik di media sosial. Contohnya seperti seorang yang mempunyai bakat dalam bernyanyi, kemudian mengambil videonya, kemudian diupload, kemudian tersebar luas videonya kemana-mana. Nah, memungkinkan seseorang tersebut diundang oleh prosedur-prosedur terkenal ataupun diundang oleh pencarian bakat. Nah, kemudian yang kedelapan itu menggali kreativitas. Nah, media sosial juga memungkinkan seseorang untuk menggali kreativitasnya seperti membuat vlog ataupun yang lain-lainnya. Nah, yang kesembilan yaitu mengurangi kemampuan menulis yang benar. Nah, mungkin ini lebih ke pengaruh yang negatifnya karena sosial media memiliki keterbatasan ruang untuk menulis dengan kata-kata yang lengkap. Yang ke-10 yaitu mengurangi perhatian terhadap materi pembelajaran. Nah, pengaruh media sosial yang selanjutnya ini mungkin karena siswa terlalu sibuk di media sosialnya, terlalu sibuk mencari ataupun mengetahui status orang lain dan mengomentari postingan-postingan orang lain sehingga membuat siswa tersebut lupa akan materi ataupun
pembelajarannya terhambat. Yang ke-11 yaitu mengurangi kemampuan memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Nah, di zaman sekarang ini di sosial media banyak sekali berseliweran informasi-informasi yang perlu dipertanyakan kebenarannya, karena banyak sekali berita-berita yang disampaikan tidak sesuai dengan faktanya. Yang ke-12 yaitu mengurangi sosialisasi dengan orang lain di dunia nyata. Media sosial juga bisa menyebabkan siswa ini sibuk dengan dunia mayanya, mereka mencari teman-teman di dunia mayanya, sehingga waktu mereka untuk bersosialisasi di dunia nyata berkurang. Nah, kemudian yang ke-13 yaitu menjadi tidak waspada dan tidak hati-hati, karena keasyikan mereka di dunia maya ataupun di media sosial membuat mereka tuh tidak berhati-hati akan kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Yang ke-14 itu mengurangi keterampilan berkomunikasi secara langsung ataupun secara tatap muka. Seperti yang telah tadi sampaikan, karena mereka terlalu sibuk di dunia maya, mereka terlalu sibuk bersosialisasi dengan dunia mayanya, membuat keterampilan berkomunikasi saat di dunia maya mereka tidak ada peningkatan. Kemudian yang ke-15 itu menjadi kecanduan. Nah, di zaman sekarang ini banyak anak kecil yang kurang bisa menggunakan media sosial dengan baik, sehingga membuat mereka kecanduan, mereka lupa makan, mereka lupa minum, sehingga menyebabkan penyakit atau berkurangnya kesehatan terhadap siswa tersebut. Kemudian yang ke-16 itu menjadi alat atau sarana perundungan secara daring. Nah, banyak diketahui oleh semua orang sekarang banyak sekali penghinaan ataupun mengomentari orang lain terhadap sesuatu yang mereka upload di media sosial. Mereka tuh menghina, mengomentari, menghujat tanpa mereka memikirkan perasaan orang tersebut. Mungkin sekian pengaruh-pengaruh media dan sumber belajar terhadap pendidikan di Indonesia. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.